wabarakatuh. Nama saya Anissa Purnamasari, mahasiswi dari Politeknik Negeri Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 101060004. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang konstitusi dan warga negara dengan penjelasan sebagai berikut. Memahami konstitusi dan warga negara disusun oleh Anissa Purnamasari dengan NIM 101060004 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Pengertian konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Konstitusi adalah instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batasan dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Peran konstitusi. 1. Konstitusi berperan sebagai dasar pembentukan negara. 2. Konstitusi berperan sebagai perekat bangsa. 3. Konstitusi berperan sebagai hukum dasar. 4. Konstitusi berperan sebagai hukum paling tinggi. 5. Konstitusi berperan sebagai perangkat kehidupan yang demokratis. 6. Konstitusi sebagai penjaga demokrasi. 7. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi dan memisahkan kekuasaan negara. 8. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Para penyusun UUD 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian daripada hukum dasarnya negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus penugasannya dari suatu sistem politik, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara, suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, UUD 1945 mengandung pengertian bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945. Pengertian warga negara. Warga negara Indonesia atau WNI ialah yang diakui oleh hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Seseorang yang akan diberikan kartu identitas oleh kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Seseorang akan diberikan nomor identifikasi unik atau nomor identifikasi penduduk atau NIK saat berusia 17 tahun dan terdaftar di kantor-kantor pemerintah.
Paspor yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tatanan hukum internasional. Hak warga negara. Pasal 27 ayat 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28C ayat 1. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 2. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28D ayat 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 3. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban warga negara. Pasal 28J ayat 2. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tertuang dalam pasal 30 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban negara. Hak negara untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Contoh bentuk penarikan dana ini, pajak, bea cukai, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, negara akan memperoleh penerimaan yang menjadi haknya untuk membiayai tugas negara. Hak negara untuk mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat. Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara atau obligasi, sedering uang, devaluasi nilai mata uang. Hak negara untuk menguasai wilayah teritorial darat, laut, dan udara, serta segala kekayaan yang tergantung di dalamnya, yang merupakan sumber yang besar di dalam penggunaannya yang dapat dinilai dengan uang. Kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional. Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat.
hak beragama dan beribadah. Contohnya, sebagai umat muslim kita memeluk agama Islam dan melaksanakan sholat. Hak mengemukakan pendapat. Contohnya, ketika sedang berdiskusi, kita bebas mengemukakan pendapat. Pelaksanaan kewajiban warga masyarakat. Kewajiban ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Contohnya, di suatu desa sedang melakukan kerja bakti, maka kita sebagai warga masyarakat harus mengikutinya. Kewajiban saling tolong-menolong, atau contohnya ketika ada yang membutuhkan suatu, maka kita harus menolongnya selagi kita bisa membantu.